Namo sayang adi budaya, namo budaya. Perkenalkan, saya Chandra Sentosa dengan NIM 2105030007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan mengajak kawan-kawan untuk meninjau dan melihat bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia dan apa sih pandangan dari ajaran Buddha terhadap kerukunan umat beragama. Yuk, dicek! Indonesia, negara penuh pesona, jamrud khatulistiwa, yang terdiri dari keragaman adat istiadat, bahasa, suku bangsa, dan juga agama serta kepercayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang Indonesia miliki merupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk merawat keberagaman itu adalah mulai kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merujuk pada hubungan toleransi, sikap saling menghargai, dan juga tenggang rasa antara penganut suatu agama dengan agama lainnya. Nah, ada 3 komponen penting di dalam kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama. Kerukunan internal merujuk kepada internal dari suatu umat beragama. Sebagai contoh, agama Buddha memiliki 3 mazhab besar atau aliran besar, yaitu Theravada, Mahayana, dan juga Tantrayana. Kemudian yang kedua, hubungan antar umat beragama merujuk bagaimana hubungan antar umat agama yang satu dengan umat agama yang lainnya. Seperti umat agama Buddha harus saling menghargai dengan umat agama lainnya. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Penting agar tokoh agama dan juga umat beragama bisa saling membantu pemerintah di dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Lalu, bagaimana pandangan ajaran Buddha terhadap kerukunan umat beragama? Salah satu tokoh penting di dalam agama Buddha adalah Raja Asoka. Raja Asoka adalah seorang maharaja India yang berhasil menguasai sebagian besar benua India. Raja Asoka sendiri dulunya bukanlah seorang penganut agama Buddha. Ia merupakan seorang raja yang bengis dan kejam. Namun, setelah menyadari perbuatannya yang salah, ia pun bertobat dan mencoba menerapkan ajaran Buddha. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Pilar Asoka yang mengajarkan kita untuk menghormati agama yang berbeda tanpa saling mencela ataupun menghina satu sama lain. Selain kisah Raja Asoka, Sang Buddha juga pernah membabarkan sutta mengenai kerukunan umat beragama, yaitu di dalam Upali Sutta. Upali Sutta mengisahkan mengenai seorang yang bernama Upali datang menemui Sang Buddha dan memohon untuk diterima sebagai seorang murid Sang Buddha. Namun, Buddha tidak langsung begitu saja menerimanya dan justru malah meminta satu syarat. Karena Sang Buddha mengetahui bahwa Upali adalah pengikut keyakinan lain dan selama ini ia menjadi pendukung utamanya, maka dengan bijak Sang Buddha meminta kepada Upali agar terus berbuat baik dan memberikan bantuan kepada keyakinan yang dulu ia ikuti, serta harus tetap menghormati gurunya yang dulu. Nasihat Buddha inilah yang kemudian menginspirasi dan diadaptasi oleh Raja Asoka di dalam Pilar Asoka yang telah kita bahas sebelumnya. Adapun beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk merawat dan menjaga kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah dengan melaksanakan aturan moral ataupun Pancasila. Melalui pelaksanaan Pancasila ini kita berusaha untuk tidak menyakiti makhluk lain, baik itu melalui ucapan maupun tindakan kita. Yang kedua, kita bisa mempraktikkan Pancadhamma atau hal-hal kebajikan seperti berdana maupun berucap kata dengan baik dan sopan kepada sesama. Yang ketiga, kita juga bisa mempraktikkan Brahma Wihara atau 4 perilaku luhur, yaitu yang pertama metta, cinta kasih, yang kedua karuna, welas asih, yang ketiga mudita, turut bersukacita, dan yang keempat upeka atau tenang seimbang. Akhir kata, marilah kita rawat kerukunan umat beragama dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Salam toleransi. Indonesia sejak dulu